Halo, sebelum kita masuk ke materi videonya, jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Vina Nesikomah dengan NIM 2101793 akan menjelaskan tentang sintesis protein. Agar tetap sehat, kita membutuhkan banyak zat, salah satunya protein. Protein ini harus dibuat pada tubuh kita. Proses pembuatan protein disebut sintesis protein. Tapi, pernah nggak sih kita bertanya, perlukah tubuh kita membutuhkan protein? Nah, protein ini mempunyai peran penting pada tubuh kita, di antaranya pembentukan enzim, transportasi zat, berperan dalam kekebalan tubuh. Ada dua tahapan, transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Untuk translasi, proses penerjemah mRNA menjadi protein. Jadi, sintesis protein ini proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Nah, kita akan membahas transkripsi. Transkripsi dibagi menjadi 3 tahap, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi ini terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah protoguer. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cekatan DNA template. Poin-poin penting yang harus diingat, adenin DNA berpasangan dengan uracil mRNA, thamin DNA berpasangan dengan adenin mRNA, guanin DNA berpasangan dengan sitosin mRNA, sitosin DNA berpasangan dengan guanin mRNA. Nah, kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan dengan elongasi. Nah, transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma. Lalu untuk memulai translasi. Setelah melakukan tahap transkripsi, mRNA yang ada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma, yang dimana merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana yang kita ketahui, mRNA mengandung 3 jenis urutan nitrogen yang disebut sebagai kodon. Nah, sehingga poin yang harus kita ingat dalam translasi ini merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Adapun poin yang harus diingat, pada translasi mRNA adenin berkaitan dengan tRNA urasil. mRNA urasil berkaitan dengan tRNA adenin. mRNA guanin berkaitan dengan tRNA sitosil. mRNA sitosil berkaitan dengan tRNA guanin. Sama dengan tahap transkripsi, translasi juga mempunyai 3 tahap. Yang pertama, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG tRNA yang membawa asam amino, metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat dengan mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu daerah A aseptor side, daerah P peptide side, daerah E exit side. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino mengkodon-kodon, maka dapat dilihat pada tabel tripikodon. Contohnya, jika mRNA kodon AUG, maka yang terbentuk adalah metionin. Begitupun selanjutnya. Nah, selanjutnya
Asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A siap untuk ditempatkan tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari daerah 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai rilis faktor. Saat rilis faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Nah, ribosom pun akan terpisah dan bersiap akan melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.